Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungannya serta diberi kesehatan untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi untuk produk ya dari makalah pendidikan saya, yaitu video pembelajaran materi sejarah kepanduan dunia dan Indonesia. Nah, saya Yoga Randa Duangkara dengan nomor warga 0307519723. Ya, kalau kita berbicara tentang kepanduan, apalagi di dunia, kita nggak akan lepas dari Baden Powell. Tak lain dan tak bukan adalah Bapak Kepanduan Dunia. Nah, siapa sih kira-kira Baden Powell itu sebelum jadi Bapak Pandu Dunia? Baden Powell merupakan tentara Inggris dengan banyak pengalaman. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Bertugas di berbagai belahan dunia. Di India pernah, Afrika, pulang ke Inggris juga, dan sebagainya. Apa aja kira-kira karir militernya? Sini pertama sebenarnya banyak karir militer dari Baden Powell ini, mulai memimpin pasukan berkuda, terus ditugaskan sebagai staf di India dan sebagainya. Namun ada 3 karir militer yang menurut saya paling berpengaruh dalam kepanduan. Pertama itu bertempur melawan suku Zulu ya. Ini suku Zulu di Afrika sana. Di Inggris melawan suku Zulu, tentu Baden Powell di pihak Inggris. Lalu perang mata Bele kedua. Nah, disinilah awal mulanya Baden Powell itu bertemu dengan Frederick Russell Burnham. Itu seorang tentara Amerika Serikat yang sama-sama menyadari kalau tentara kalau dikirimkan di medan Afrika itu harus punya skill khusus. Dan mereka berencana membuat pelatihan untuk tentara-tentara muda supaya dapat survive di Afrika. Lalu selanjutnya ada perang Boer II. Jadi perang Boer ini secara umum itu perang antara pihak Inggris melawan imigran Belanda di daerah Afrika Selatan sana. Nah, di sana Baden Powell ini memimpin satu pasukan yang terkepung selama 100 hari lebih di kota Mafeking. Nah, selama pengepungan ada sekelompok grup itu namanya Mafeking Cadet Corps. Nah, mereka itu bukan tentara garis depan, tapi mereka yang menghubungkan jalur logistik, komunikasi. Pada intinya mereka bertugas di jalur belakang dengan berbagai skill dan mental yang membuat decak kagum Baden Powell itu sendiri. Dari sanalah Baden Powell akan terinspirasi. Ini pasukan luar biasa, meskipun tidak memegang senjata, tapi sangat membantu. Nah, kecemerlangan Baden Powell ini terdengar sampai ke kerajaan Inggris sana. Jadi mereka menganggap sebagai pahlawan nasional seperti itu. Nah, lalu Baden Powell itu menulis pengalaman militernya ini dalam buku Aids to Scouting, di mana itu isinya itu tentang tugas penyelidik, mulai dari menemukan jejak, lalu survival di alam terbuka, menemukan arah mata angin, dan lain sebagainya. Masih berkaitan dengan militer, supaya tentara itu bertahan di medan yang Baden Powell alami, seperti itu. Nah, ini pertama Baden Powell itu Aids to Scouting ini. Nah, selanjutnya buku ini ternyata laris bersamaan dengan kisah Baden Powell di Mafeking atau di Cape Town. Ya, Mafeking itu salah satu bagian dari Cape Town. Nah, semua orang itu baca bukunya terkenal, dan ada sekelompok namanya Boys Brigade. Itu satu kelompok pemuda yang mirip-mirip kepanduan, lebih awal digagas oleh William Alexander Smith, yaitu mengajak Baden Powell untuk membuktikan bukunya. Nah, itu Boys Brigade itu berjumlah 21 orang dari berbagai latar belakang, akhirnya mengadakan perkemahan di Brownsea Island selama 8 hari. Selama perkemahan itu dicatat semua pengalamannya, semua teknik-tekniknya, lalu lahirlah buku baru, Scouting for Boys. Dan
pemuda yang tadi ikut di perkemah di Brownsea Island itu menjadi Boy Scout dengan buku acuannya itu Scouting for Boys. Pembinanya siapa? Tak lain dan tak bukan adalah Baden Powell itu sendiri untuk Boy Scout. Nah, ternyata kehadiran Boy Scout ini semakin meluas, semakin banyak, terus akhirnya banyak cabang, dan akhirnya itu terbentuk Girls Guide, yaitu panduan tapi untuk putri. Oh ya, sebagai informasi, kepanduan pertama ini untuk tingkat penggalang ya, sekitar tingkat penggalang. Jadi bukan siaga, bukan penegak apalagi panitia, tapi pertama kali yang dibentuk di tingkat penggalang. Oke, Girls Guide terbentuk oleh adiknya. Lalu pada perkembangannya itu tempat juga CUB atau anak serigala, atau kita sebut pepanduan tingkat siaga. Dan juga Rover Scout. Rover Scout ini wadah untuk anggota Boy Scout atau kepanduan yang masih aktif. Padahal usianya lebih dari 17 tahun. Itu. Nah, akhirnya karena perkembangannya begitu pesat, sudah menjangkau berbagai negara, diadakanlah Jamboree Dunia di London. Ya, terus Jamboree Dunia ini di London, tempatnya di Olympia pada tahun 1920. Di sana Baden Powell diangkat menjadi Chief Scout of the World atau Bapak Kepanduan Dunia. Terus sejarah kepanduan dunia. Lalu bagaimana kira-kira kepanduan ini di Indonesia? Panduan Indonesia itu pertama kali dibawa oleh Belanda. Belanda punya kepanduan sendiri. Nah, salah satu cabangnya di Indonesia itu namanya Netherlands Padvinder Organisatie atau NPO. Berdiri tahun 1912. Pada perkembangannya ini akan menjadi satu lembaga sendiri. Netherlands Indische Padvinders Vereniging pada tahun 1916. Nah, itu kan atas prakarsa dari Belanda ya, untuk kepanduan di Hindia Timur atau East India, atau sekarang negara kita Indonesia itu. Nah, kalau dari bangsa kita sendiri itu yang pertama itu ada Javanese Padvinder Organisatie, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara tahun 1916. Ya, Mangkunegara kan pecahan dari Surakarta ya. Jadi pertama kali panduan yang lokal, ya istilahnya local pride itu diciptakan oleh ini Mangkunegara. Lanjutnya ini berkembang lagi berbagai organisasi kepanduan dari berbagai organisasi pergerakan yang waktu itu kan lagi booming organisasi pergerakan seperti Muhammadiyah punya Hizbul Waton, Budi Utama punya Nasional Padvinderij, Syarikat Islam punya Syarikat Islam Afdeling Pandu, Jong Islami Tenbon punya Nasional Islamis Padvinders, dan organisasi pemuda Indonesia punya Indonesia Nasional Padvinder Organisasi. Ini merupakan salah satu pelopor untuk organisasi kepanduan yang bakal berkembang sangat pesat pada tahun 1928 sampai 1935. Nah, karena tahun 1942 Jepang mengadakan invasi besar-besaran untuk menguasai seluruh Asia, termasuk Indonesia kan sudah dicaplok dari Belanda. Nah, selama pendudukan Jepang, semua organisasi dilarang, termasuk kepanduan. Jadi selama masa pendudukan Jepang, itu hampir tidak ada perkembangan kepanduan di Indonesia. Nah, selanjutnya setelah kemerdekaan itu akhirnya tokoh-tokoh pandu itu berkumpul bagaimana kita mengonsep kepanduan lagi menjadi satu saja kepanduan sampai terbitnya keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tanggal 1 Februari 1947 yang menyatakan bahwa kegiatan kepanduan dilaksanakan oleh pandu rakyat Indonesia saja. Seperti itu. Namun pada perkembangannya memang panduan ini ada satu dinamika ya, di mana para tokoh itu sebenarnya ingin menghargai mereka yang mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya diberikan kebebasan lagi untuk mendirikan kepanduan-kepanduan dulu yang telah dibekukan itu, ya dijadikan satu. Muncullah IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia. IPINDO itu
satu federasi ya. Jadi banyak panduan jadi satu federasi. Dan juga PKPI sama Popindo itu untuk golongan putri. Jadi ya Ipindo putra, PKPI Popindo itu yang putri. Nah, 1953 itu Ipindo masuk ke panduan dunia setelah dibentuk 1950 ya. Jadi bentuknya federasi. Namun semakin ke sini Pindo juga akhirnya punya kesadaran untuk menjadi satu lagi. Jadi mengadakan kongres-kongres, lalu Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu diangkat ya di bawah Pandu, serta ketiga organisasi ini, Ipindo, PKPI, Popindo itu menyatakan melebur dalam satu wadah namanya Perkindo. Di samping itu, Presiden Indonesia waktu itu, Bung Karno, itu terinspirasi dari negara seperti Uni Soviet, Tiongkok, dan Korea Selatan yang punya satu organisasi kemudian besar yang langsung dinaungi oleh negara. Cuman satu saja. Ya, Soekarno itu ingin membentuk panduan di Indonesia seperti itu dengan nama Pramuka. Ya, Presiden Soekarno berpidato di depan tokoh-tokoh kepanduan, lalu selanjutnya membentuk panitia untuk persiapan itu membuat gerakan Pramuka. Lalu Presiden waktu pidato itu kan tanggal 3 Maret 1961 ya, itu disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Jadi tunasnya Gerakan Pramuka di situ awal terbentuknya mulai dari situ. Nah, setelah itu terbentuklah panitia. Itu panitianya itu menggodok Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Jadi mengesahkan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia satu-satunya. Di lampirannya nanti ada anggaran dasar. Jadi itu sudah selain itu mengesahkan juga punya anggaran dasar Pramuka waktu itu. Disitulah kita sebut sebagai hari permulaan tahun kerja, tanggal 20 Mei 1961. Jadi awal kerja mulai pembentukan Kuarnas, Mapimnas, jajarannya itu mulai dari Kepres ini. Selanjutnya itu pada bulan Mei ya, 30 Juli itu wakil organisasi kepanduan menyatakan meleburkan diri di Gerakan Pramuka. Jadi itu banyak organisasi kepanduan meleburkan diri secara sukarela dan diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Dan lanjutnya puncaknya tanggal 14 Agustus 1961 semua jajaran sudah terbentuk dan juga memang waktu itu dipersiapkan untuk kalau kita punya launching ke publik di Rumah Sakit Indonesia ini Gerakan Pramuka yang kita bentuk dengan meleburnya pandu-pandu dijadikan satu, terus dilantiknya pengurus Kuarnas, Mapimnas, dan jajarannya serta penyerahan Panji Pramuka beserta defile. Ini benar-benar acara besar untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka. Dan itu yang umum kita ketahui, pengenalan 14 Agustus. Tadinya berpuluh-puluh tahun menyesuaikan berbagai inovasi. Tanggal 24 November 2010 itu terbit UU RI nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Di situ Pramuka diakui sebagai organisasi kepanduan dan kemudaan yang sah untuk mendidik karakter bangsa. Jadi negara mengakui tentang keberadaan Pramuka ini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf jika terlalu panjang. Harapannya ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi saya sendiri dan juga bagi yang menonton video saya. Ini sumber referensi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.